Kembali lagi di Poteri Panggung Obrolan Terkini dan tidak terasa kita udah sampai di segmen terakhir nih Pak Bupati. Ada perbincangan yang sudah kita bahas sejak tadi, tapi saya penasaran nih, Bapak dari tadi nggak kasih tahu kita apa-apa saja sih penghargaan-penghargaan dan juga prestasi yang sudah diraih oleh Kabupaten Pindrang sejauh ini di bawah kepemimpinan Bapak. Ini saya baru 1 tahun berjalan kepemimpinan kami. Ya. Ini baru 1 tahun lebih. 1 bulan. Ada beberapa penghargaan yang kita dapatkan, katakanlah STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Ini ODF, ini kita dapat penghargaan terbaik seluruh Indonesia. Kabupaten Sehat, ini juga kita dapat penghargaan terbaik. Dan ini sudah berapa kalinya. Jadi sebelum saya, dan ini nggak putus. Itu di bidang-bidang yang kalau di bidang pemerintahan, khususnya di pengelolaan keuangan, ini kami dapat kemarin WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini yang ke-8 kalinya, dan berturut-turut. Selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Mungkin ada kabupaten yang banyak kali juga, tapi tidak berturut-turut. Kalau kami ini mulai dari 2012 sampai dengan tahun ini. Ini yang sudah ke-8 kalinya. Ini WTP, ini dari BPK. Ya, dan ada beberapa penghargaan lagi yang kami dapatkan selama 1 tahun ini ya. Saya lupa juga apa aja, tapi saking masih banyaknya gitu ya. Ada banyak lah yang Kabupaten Sehat. Ini juga dapat penghargaan. Nah, ini yang menarik, Kabupaten Sehat dan juga STBM tadi ya, yang kembali lagi merujuk kepada kesehatan. Begitu ya, salah satu rangka preventif untuk penyebaran virus kan kesehatan, gitu ya. Nah, saya penasaran, untuk mendapatkan penghargaan itu ini ada program-program yang dilakukan untuk mendorong agar Pindrang dikenal sebagai kabupaten sehat, gitu. Apa saja? Ini memang banyak keterlibatan di situ. Ini hampir semua elemen yang ada di tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan yang ikut terlibat. Jadi memang satu kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Karena ini yang STBM ini betul-betul kesadaran masyarakat, dan alhamdulillah capaiannya kita ini memang luar biasa sekali. Jadi langkah-langkah yang diambil ya kembali lagi itu edukasi, tetapi betul-betul sinergitas yang terjalin di bawah, semua elemen ikut terlibat. Banyak program yang diistilahkan di sana, akhirnya alhamdulillah. Itulah yang membuat kita menjadi terbaik seluruh Indonesia di STBM ini. Begitupun juga Kabupaten Sehat, walaupun belum tingkat nasional ya, bukan terbaik seluruh Indonesia kalau nggak salah, dapat juara 1 juga. Itu di Kabupaten Sehat. Oke, berarti ada, saya nangkepnya edukasi-edukasi yang diberikan di setiap lini kehidupan masyarakat begitu ya, dari kecamatan hingga desa-desa. Tentunya untuk mendorong itu ada dong pastinya motivasi. Bapak Bupati sendiri menerapkan sistem kompetisi nggak sih untuk bisa memotivasi masyarakat gitu? Ya, jadi dari tiap kabupaten dan juga kecamatan maksud saya. Saya nggak pernah selalu bicara persoalan reward. Saya nggak mau jadi kebiasaan. Jadi saya mau ini muncul dari kesadaran mereka. Karena ketika kita bicara reward, ini akhirnya terbiasa nanti mereka melakukan satu kegiatan kalau ada reward. Jadi kami coba edukasi, kasih motivasi, dan lebih banyak berkunjung. Soalnya lebih banyak berkunjung itu sudah reward yang sangat luar biasa. Oke, masyarakat merasa diperhatikan. Iya, itu yang kami lakukan di sini. Jadi kalau bukan saya yang turun, ada wakil bupati, ada sekda, ada kepala dinas. Dan itu yang dianggap motivasi yang sangat berharga dibanding reward-reward yang nilainya sangat kecil sekali. Oke, rewardnya yang diberikan bukan dalam bentuk material, begitu ya. Dukungan moral yang diberikan langsung untuk masyarakat. Nah, tapi Pak ini sekarang bisa dikatakan juga, kalau tadi kita sempat membahas juga tentang COVID gitu ya, adanya pandemi COVID-19 ini sedikit banyak menghentikan
fokus-fokus kita atau rencana-rencana kita menghambat begitu ya, bukan menghentikan tapi menghambat beberapa rencana yang tentunya pasti Bapak udah punya program di tahun 2020 akan seperti apa gitu, tapi agak terkendala karena adanya COVID. Setelah pandemi ini targetnya ke depan akan melakukan apa saja gitu yang sudah disusun program-programnya. Ya. Hanya kalau kita bicara program, kembali lagi kan ke bicara refocusing itu. Memang ada beberapa program yang mestinya harus kita lakukan tahun ini, tetapi karena persoalan refocusing akhirnya itu tertunda. Ya tentunya untuk program yang akan datang, pasti itu lagi yang kita jadikan prioritas utama. Program yang mestinya kita lakukan tahun ini, terpaksa kita lakukan lagi untuk tahun berikutnya. Depending ke tahun berikutnya. Terutama yang infrastruktur. Karena lebih banyak yang terpending ini adalah program infrastruktur. Apalagi yang wilayah kami yang ada di wilayah utara. Itu soalnya yang fokus kami, yang ada di wilayah utara. Yang ada di wilayah pegunungan. Yang mestinya harus selesai tahun ini. Tetapi kemungkinan ya paling kita bisa lakukan tahun ini sekitar 40 sampai 50%. Oke. Baik, saya penasaran strateginya nanti untuk mengkoordinir kembali program-program yang tertunda itu, gitu. Berarti ada istilahnya perlambatan, begitu. Dari sebenarnya harus kita udah capai nih, gitu. Strateginya ke depan seperti apa? Jadi begini deh, ini sekali lagi tentu kita bicara persoalan penganggaran, ini persoalan refocusingnya kemarin. Yang jelas untuk tahun yang akan datang, yang kami prioritaskan adalah infrastruktur. Infrastruktur. Mungkin ada beberapa kegiatan yang saya anggap tidak terlalu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, mungkin itulah yang saya pending dulu untuk sementara. Yang jelas prioritasnya adalah kepentingan-kepentingan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Artinya yang bersentuhan langsung. Jadi katakanlah belanja-belanja yang lain yang cuma dilakukan oleh ASN, kemungkinan itu ada beberapa yang kami pending. Dan semua dilarikan kepada tadi infrastruktur. Fokusnya infrastruktur. Oke. Terakhir nih Pak Bupati, harapannya ke depan untuk Kabupaten Pindrang dan juga himbauan untuk masyarakat Pindrang. Tentu harapan kami ya Pindrang ini lebih maju lagi. Ya dong pasti. Ya itu udah pasti kan. Yang kedua, saya berharap sekali saya nggak bisa melakukan sesuatu tanpa dukungan penuh dan real dari masyarakat kami. Dan di dalam menghadapi COVID ini tentu saya minta kesadaran masyarakat kami untuk tetap mematuhi aturan-aturan kesehatan yang telah kita selalu sampaikan. Itu yang paling penting. Saya sendiri selaku kepala wilayah yang ada di sini, tanpa sinergitas semua elemen yang ada, tidak mungkin bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada sinergitas di antara kita semua. Baik. Tapi alhamdulillah di Pindrang ini sinergitas yang paling utama, dan ini jalan. Baik. Sinergitasnya jalan antara masing-masing tiap-tiap sektor begitu, juga Forkopimda itu yang terutama Forkopimdanya. Itu yang paling penting. Iya, itu yang paling penting, dan ini luar biasa sekali. Saya sangat di backup oleh teman-teman Forkopimda. Oke. Baik, Pak, kalau ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan ada sanksi nggak? Untuk sementara belum, tapi sementara ini kita ramu. Oke, berarti nanti akan ada dong. Insya Allah akan ada, tetapi itu mungkin cuma sanksi sosial. Oke. Itu akan ada sanksi sosial. Kami kemarin bicarakan dengan teman-teman Forkopimda. Ya, ini yang coba-coba kita ramu sejauh mana supaya juga ini masyarakat betul tidak sadar bahwa penyakit ini ada. Ini penyakit COVID ini sebenarnya ada, bukan hilang. Masih ada, gitu ya. Oke, dan itu yang patut dan juga harus kita sadari bersama. Protokol kesehatan di Kabupaten Pindrang, walaupun sekarang belum ada sanksinya, nanti ini masih sementara proses untuk diramu seperti apa sanksi yang diberikan kalau kita nggak patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, karena terus terang kami tidak ingin melakukan sesuatu kalau saya tidak berkoordinasi semua dengan elemen yang ada. Selama COVID ini semua elemen saya libatkan, termasuk tokoh-tokoh agama. Pada saat pembatasan tempat ibadah itu, walaupun ada instruksi dari tingkat pusat dengan tingkat provinsi,
tetap saya undang tokoh-tokoh agama saya untuk membicarakan dulu itu, baru saya memutuskan. Saya nggak pernah melakukan tiba-tiba mendengar ada instruksi pokoknya tidak boleh beribadah. Nah, saya undang tokoh-tokoh agama saya dulu, Oke. baru memutuskan. Musyawarah mufakat. Iya, Begitu ya. supaya saya nggak terlalu terkendala di bawah. Mhm, mhm. Baik, dengan bermusyawarah kita win-win solution Iya. gitu ya, dan bergeraknya bisa bersamaan. Ah, Terima kasih banyak Pak Bupati untuk waktunya. Sudah 1 jam ngobrol bersama kami di Poltere, menyapa langsung masyarakat dan juga menyapa langsung pemirsa iNews TV Makassar. Sekali lagi terima kasih banyak, dan juga untuk Anda terima kasih sudah menyaksikan Poltere, panggung obrolan terkini untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Poltere hanya di iNews TV Makassar. Jangan lupa seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana, jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, dan juga selalu jaga jarak dengan orang lain. Saya Rifa Wajid, pamit undur diri. Salam kita pada salama.